Jadi, kalau kita melihat negara lain, memang ini munculnya isunya itu adalah dari inflasi yang terus meningkat. Jadi, pertama inflasi itu adalah, pertanda bahwa ekonomi atau aktivitas, produksi dan konsumsi itu mulai meningkat. Nah, meningkatnya aktivitas, produksi dan konsumsi ini, kalau terjadi secara berlebihan itu kemudian akan menimbulkan inflasi yang overheating, seperti yang kita lihat di banyak negara, terutama negara maju. Mhm. Kenapa ini bisa muncul? Ini faktornya berbagai macam. Satu adalah demand yang pulih jauh lebih cepat ketimbang supply-nya, lalu kemudian harga energi yang juga sedang tinggi-tingginya, dan lain semacamnya. Nah, kemudian resesi ini, potensi resesi itu muncul karena pengetatan kebijakan moneter, suku bunga, dan lainnya, itu untuk menjaga agar inflasi ini bisa dikendalikan. Sehingga overheating tadi bisa diturunkan ke level yang normal. Dan memang salah satu cost-nya itu adalah resesi atau penurunan aktivitas ekonomi. Jadi itulah yang kira-kira kemungkinan terjadi di banyak negara maju. Nah, Indonesia memang sedang mengarah ke sana, tapi Mhm. kita melihat memang Indonesia masih relatif jauh dari kondisi tersebut. Oke, relatifly jauh dari kondisi tersebut artinya adalah kondisi menuju resesi ya. Mungkin ada pendekatan lain dan pandangan lain terkait mengenai ancaman bom waktu ini. Mungkin saya ke Pak Tauhid, seperti apa Anda melihatnya Pak? Ya, ancaman bom waktu yang pertama saya kira tentu saja kebijakan pengetatan suku bunga di Amerika berimbas ke kita. Itu saya kira sekarang yang terjadi adalah capital outflow cukup tinggi dan nilai tukar sudah mendekati 15.000 ya, dan kemungkinan bisa tembus ke sana. Yang menarik adalah bahwa di kita memang dua sisi nih, kebijakan suku bunganya tetap ditahan pada angka 3,5, tetapi kebijakan giro wajib minimumnya dinaikkan begitu dari 5% menjadi 6% pada 1 Juni, dan kemungkinan juga 7,5% menjadi 9% sampai katakanlah mulai 1 September 2022. Artinya Mhm. sebenarnya kalau kita lihat memang kebijakan GWM ini tidak terlalu populis ya, tapi sebenarnya sama saja gitu, ingin mencoba lebih ketat lagi dari bank untuk menyalurkan kreditnya begitu. Jadi ini yang saya kira kebijakan memang yang saya kira sudah berimplikasi ke dalam negeri dalam beberapa bulan sekarang begitu. Tentu saja saya kira memang ini tidak cukup mampu menahan bahwa nilai tukar rupiah kita akan kembali melemah, dan implikasinya banyak hal. Kalau misalnya kita punya utang dalam jangka pendek itu akan coba memiliki resiko karena Mhm. Mhm. perbedaan kurs, dan yang kedua adalah tentu saja berimplikasi kepada imported inflation, terutama kita melakukan pembelian produk-produk pangan ya yang importasi dalam tinggi akan jauh lebih mahal. Misalnya untuk gandum, kemudian daging sapi, kemudian juga kedelai, Mhm. bawang putih, gula, dan produk-produk impor lainnya. Jadi akan jauh lebih mahal. Saya kira ini akan merembet ke dalam negeri, dan tentu saja tidak bisa dicegah bahwa inflasi sudah Oke. akan mulai meroket dalam beberapa bulan ke depan begitu. Faktornya sama ya, ada titik temu di sana soal inflasi, kemudian juga soal bagaimana jari pengaman yang dilakukan dari Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan moneter. Ancamannya cukup nyata di sini. Pak Mirdal, kalau dari Anda seperti apa? Ya, kalau saya lihat ya memang awalnya Indonesia itu terlihat baik-baik saja karena kita sebelumnya mendapatkan blessing in disguise ya, karena kenaikan harga komoditas ini ternyata memberikan dampak yang positif untuk fiskal kita. Kita bisa lihat ternyata kita mendapatkan surplus Mhm. perdagangan, surplus neraca berjalan, dan juga surplus dari sisi trade balance ya, dan ini tentunya sebenarnya memberikan keuntungan buat kita. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata apa yang terjadi dari sisi global ini semakin hari semakin mengkhawatirkan. Di saat kita terakhir mendapatkan surplus fiskal lebih dari 130 triliun rupiah pada periode bulan Mei, Mhm. ternyata pemerintah melakukan kebijakan yang kelihatannya semacam dalam tanda kutip itu seperti nervous ya, yaitu
mulai bulan Juli mereka akan melakukan kebijakan rasionalisasi terkait dengan fiskal ya, pertama yaitu kebijakan terkait dari sisi kenaikan untuk tarif dasar listrik yang berkapasitas 3.500 kV. Lalu yang kedua, pemerintah menerapkan semacam pemberian subsidi yang relatif selektif ya untuk para konsumen Petralite dan juga konsumen dari solar. Kalau ini prosesnya tidak lancar, tentunya banyak masyarakat yang tadinya mendapatkan fasilitas dari sisi konsumsi untuk solar maupun Petralite ini bisa menimbulkan efek inflasi ya. Inflasinya bisa lebih tinggi karena tentunya second round effect ini akan terjadi di saat harga-harga ternyata realisasinya itu mengalami kenaikan. Jadi kita harus lihat itu lebih lanjut ya. Kita harapkan sih pemerintah masih konsisten ya untuk secara kuat menangkal antisipasi kenaikan harga komoditas global dengan tetap berperan menjadikan APBN sebagai shock absorber, dan juga kita harapkan dari sisi pemerintah juga kedepannya itu mereka relatif lebih komunikatif ya untuk masyarakat, dan memang kita ada semacam kewaspadaan dikarenakan nanti pada semester kedua pemerintah kemungkinan akan menggenjot belanja, karena memang pada periode first half itu belanja mereka itu ternyata realisasinya lebih rendah daripada tahun lalu. Jadi ya kalau kita lihat dari data Januari sampai Mei ini tentunya ada konsekuensi ya di saat pemerintah ingin mengenjot belanja mereka, kemungkinan juga terkait dengan subsidi-subsidi ini kemungkinan juga angkanya tidak jor-joran lagi, dan ini yang akan memberikan dampak ke sisi ekonomi. Karena memang porsi ekonomi kita itu kan strukturnya didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi kalau konsumsi rumah tangga terganggu, ya kemungkinan juga ini akan memberikan efek terhadap perekonomian secara keseluruhan.